Hai everyone, selamat datang lagi di Mock Tips bersama saya Rifki. Ini adalah kayaknya sih video terakhir di Basic Elementor mini class, dimana saya bakal coba bikin animasi entrance untuk contohnya kayak gini nih. Ini adalah web saya pribadi kebetulan. Nah, ini ada animasinya. Oke, jadi kita bakal bikin kayak gitu kurang lebih. Oke, langkah pertama adalah coba kita refresh dulu deh. Refresh dulu. Oke. Terus kita bakal coba mainin. Kita bisa FYI dulu kalau kita tuh bisa nganimasiin per elemen atau per satu section gitu. Kalau saya sih biasanya per satu section biar cepet. Ini ada entrance animation, misalnya fade in up gitu. Jadi kalau dia kita pertama kali buka, dia bakal ada fade in ya kayak gitu. Cuman sedikit tips juga dari saya kalau mau mainin entrance animation ya udah cukup di desktop aja atau at least sama tablet lah, jangan di mobile. Kenapa? Karena itu tuh bisa memperlambat akses calon pembeli untuk ketemu informasi yang dia cari gitu. Dan berat juga ya animasi-animasi kayak gini tuh berat banget gitu. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini di non aja nih. Jadi kalau di mobile dia nggak akan ada animasinya. Coba kita cek ya. Ini di bagian desktop ada, kalau di bagian mobile, dia nggak ada. Dia nggak ada gitu. Kenapa? Karena berat. Ya mungkin kalau teks-teks kayak gitu sih masih boleh lah ya. Kayak teks-teks kayak gini tuh masih boleh gitu. Tapi kalau udah gambar-gambar, misalnya saya mau bikin entrance animation di bagian motion effects-nya dari kanan, animasi kayak tadi saya bilang kalau animasinya hanya untuk teks sih it's okay ya untuk di mobile ataupun di desktop. Cuman biasa kalau udah gambar gini dia agak berat gitu. Jadi kalau kita klik saat kayak gini, tapi di mobilnya kita bikin non aja. Kenapa? Karena ini bakal memperlambat proses loading dari sebuah website. Ya aja kalau bisa optimasi website dengan bagus gitu kan. Tapi kan agak susah gitu. Kita juga harus, biasa kecepatan website itu mempengaruhi SEO yang ada dalam website tersebut gitu. Jadi user tuh pengennya ya cepet langsung keterima informasinya gitu. Kita masukin lagi vetinin. Terus juga ini card juga penting nih. Per card ini kita masukin lagi misalnya voice. Jadi riuh gini. Sorry, ini contoh aja ya. Saya pakai di bagian responsif. Coba ya nggak ada nih. Tapi kalau kita klik di sini, wush, nah ini ada. Itu intinya kalau saya sendiri nyaraninnya kita atur si entrance mode-nya ini hanya ada di tampilan apa namanya? Tampilan desktop, jangan di HP. Soalnya dia bakal memperlambat website teman-teman. Buat keren-kerenan aja. Biasanya interaksi ini tuh lumayan berguna untuk user lah gitu, kayak wah ini websitenya jadi bagus gitu, jadi ada interaksi apalagi kayak kalau lagi loading dan lain-lain gitu. Oke, misalnya di sini ya, ini teman-teman pilih aja sih. Cuman kalau saya bilang sih jangan lebih dari 3 efek yang berbeda, karena itu bakal mempengaruhi performa dari si website teman-teman. Jadi kalau mau pakai fade ya fade aja semua gitu. Kalau mau pakai like speed ya udah like speed aja semua gitu. Kecuali mau pakai rotate, kan rotate ada banyak jenisnya, ada rotate in. Soalnya semakin sering ganti-ganti ya semakin berat websitenya. Oke.
Sorry, kita ulang. Nah, ini udah gambar dokternya. Wis, kayak gitu sih. Paling sesimpel itu aja. Ini misalnya motion effect-nya fade in up, ini fade in down. Biar berlawanan. Hasilnya kayak gini. Kagak ada hasilnya. Oh, belum diupdate. Coba kita ulang dari atas. Oke. Nah, kayak gini boleh. Yang simple-simple aja biar user juga nggak pusing ngelihatnya. Fade in, fade in, fade in, tapi kita bikin slow. Ini kita fade in, kita bikin face. Jadi kayak satu-satu gitu. Belum kadet apa? Coba kok nggak kerasa. Wait. Fade in, deh. Terlalu cepet teman-teman. Kalau fade in tuh. Kalau zoom in, ini zoom out misalnya. Zoom in up, buset. Ini kayak gini-gini berat nih. Cepet. Ya intinya teman-teman kayak tadi saya bilang ya, pakai 1, 2 atau ya maksimal 3 efek lah. Kalau bisa sih satu aja gitu. Satu tuh dalam artian misalnya kita pakai fading, ya udah fading semua aja mainin gitu. Semakin banyak perbedaan semakin berat nanti websitenya teman-teman gitu. Misalnya ini ya, kita coba-coba aja ya. Misalnya ini flash. Filter-filter macam flash ini lumayan bisa narik attention dari user sebenarnya. Wah, nih kenapa nih kayak gini gitu. Jadi ini juga bisa satu-satu kalian teman-teman gitu. Kayak misalnya ini motion effect-nya fade in up tapi dia slow. Ini fade in up tapi dia normal. Terus kita copy dia ke siniin. Ini kita copy jadi selang-seling. Sebenarnya tergantung kita maininnya juga gitu, walaupun efeknya cuma sederhana, kalau kita bisa tahu timingnya lumayan bagus kok hasilnya. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke. Sebenarnya sesimpel itu aja untuk mengatur entrance animation di Elementor. Jadi tadi kalau kita rangkum ya, quick tipsnya adalah jangan terlalu banyak menggunakan efek. Kalau bisa untuk mobile responsifnya tidak menggunakan efek sama sekali, karena bakal mempengaruhi performa si website itu sendiri gitu. Kecuali emang teman-teman jago optimasinya gitu. Soalnya website yang lambat tuh bisa mempengaruhi SEO dan banyak aspek lainnya yang harus dipikirin sih sebenarnya gitu. Paling ini untuk pengetahuan aja, untuk ngajarin teman-teman bahwa oh ya Elementor tuh bisa sampai kayak gini loh gitu. Oke, sekian dulu video kali ini, selesai juga. Ini mungkin video terakhir untuk mini kelas. Next time ya mungkin kita bakal bikin fitur-fitur yang lebih menarik lagi kayak WooCommerce, terus bikin template pakai Elementor, atau mungkin kita mainin full width header dan lain-lain. Oke. Sekian dulu videonya. Nama saya Rifki Abdurrahman and see you next time. Bye bye teman-teman.